Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada video ini kami akan membahas cara mengolah data magnetotelluric untuk eksplorasi geothermal menggunakan software WinGLink dan ZoneMT2D. Sebelum memasuki video ini, mari kita ketahui dulu atau kita pahami dulu apa itu metode magnetotelluric. Baik, di sini kami akan membahas terlebih dahulu pengertian magnetotelluric. Nah, magnetotelluric ini sering juga disebut dengan MT. Ini merupakan metode geofisika yang mengukur medan listrik dan medan magnet alami bumi untuk memetakan resistivitas batuan di bawah permukaan. Nah, metode ini banyak digunakan dalam eksplorasi panas bumi, mineral, dan air tanah karena mampu menjangkau kedalaman hingga puluhan kilometer dan menampilkan struktur 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Baik, langsung saja kita masuk ke video cara pengolahan data magnetotelluric. Baik, di sini kita akan belajar cara mengolah data magnetotelluric model 1 dimensi dan 2 dimensi. Adapun software dan data yang digunakan seperti yang kita lihat. Pada bagian awal ini kita mulai dengan mengenal data magnetotelluric atau disebut dengan MT. Ini digunakan untuk memetakan resistivitas bawah permukaan. Data yang kita gunakan adalah komponen medan listrik dan medan magnet dalam bentuk time series. Langkah pertama adalah memastikan seluruh file data tersusun dengan benar sebelum dimasukkan ke perangkat lunak. Setelah file siap, kita membuka software pemrosesan dan melakukan pengecekan awal untuk memastikan tidak ada data yang rusak atau hilang. Data yang digunakan dapat berupa TE, TM, atau invariance. Yang dimaksud adalah rata-rata dari TE dan TM. Setelah kita masukkan datanya, kita cek ulang dan kita klik SSO. Nah, ini hasil dari 1 dimensi. Selanjutnya kita masuk ke tahap pra-pengolahan atau pre-processing. Pada tahap ini kita membersihkan data dari noise dengan melakukan filtering, memotong sinyal yang tidak stabil, dan meninjau grafik time series. Jika terdapat gangguan listrik atau noise buatan, kita menghilangkannya agar sinyal alam tetap dominan. Bila tersedia data pendukung, kita juga dapat menggunakan metode remote reference agar hasil pengolahan lebih akurat. Pada tahap ini kita mencatat nilai untuk digunakan pada koreksi statistiknya nanti.
Berikut kita masuk ke tahap pemrosesan di software WinZilink. Impor file ke WinZilink dan membuat database pada WinZilink. Satu database dapat berisi beberapa proyek. Sesuaikan sistem proyeksi sesuai data saat melakukan akuisisi datanya. Lalu kita buat proyek. Rotasi dapat disesuaikan dengan memilih opsi user define. Berikutnya, software mulai menghitung tensor impedansi atau Z. Perhitungan ini menghasilkan apparent resistivity, phase, dan nilai coherence pada setiap frekuensinya. Kita kemudian memeriksa grafik impedansi untuk memastikan bentuk kurva terlihat stabil dan tidak mengandung noise berlebih. Koherensi yang tinggi menunjukkan bahwa datanya dapat dipercaya dan hasil pengolahan siap digunakan untuk langkah berikutnya. Setelah impedansi diperoleh, data disimpan dalam format EDI, yaitu format standar magnetotelurik.
Tahap selanjutnya adalah pemodelan satu dimensi atau model 1D. Pada pemodelan ini, kita melihat variasi resistivitas terhadap kedalaman untuk setiap titik soundingnya. Lapisan konduktif dan resistif mulai terlihat sehingga memberikan gambaran awal kondisi geologi bawah permukaannya. Kemudian semua titik sounding empty digabungkan menjadi satu lintasan survei untuk pemodelan 2 dimensi. Pada bagian ini kita menentukan posisi titik di peta, mengatur ukuran mesh untuk inversi, serta mengatur parameter seperti batas model, smoothing, dan jumlah iterasinya. Pemodelan 2 dimensi memberikan gambaran lateral dan vertikal struktur bawah permukaan dengan lebih detail.
Pada tahap inversi 2D, perangkat lunak melakukan penyesuaian model resistivitas secara berulang hingga mendapatkan kecocokan terbaik dengan data. Hasil inversi ditampilkan dalam bentuk penampang warna yang menunjukkan zona resistif dan konduktif. Warna biru menandakan zona konduktif seperti lempung atau fluida, sedangkan warna merah menunjukkan batuan resistif seperti intrusi atau basement. Dari model ini, struktur geologi seperti patahan atau jalur fluida dapat terlihat dengan jelas. Seluruh tahapan pengolahan data MT telah dilalui, mulai dari pra-pengolahan, perhitungan impedansi, pemodelan 1 dimensi, pemodelan 2 dimensi, hingga interpretasi. Hasil ini memberikan gambaran lengkap kondisi bawah permukaan berdasarkan variasi resistivitasnya. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami proses analisis data magnetotelurik. Terima kasih.